Nah, kita akan mendengarkan kesaksian beliau. Ya, Pak Sartono, mungkin Bapak bisa ceritakan supaya bisa memberkati teman-teman bagaimana dulu Bapak bisa kenal Tuhan Yesus, Pak. Ya. Jadi secara kronologinya seperti ini. Ya. Jadi sejak kecil saya biasa ikut orang tua di desa. Karena saya dilahirkan orang desa. Ya. Bapak saya, ibu saya petani. Yang dimana di desa itu memang ya ekonominya yang sangat ya mungkin pas-pasan. Ya. Tapi puji Tuhan, saya bilang seperti itu karena pada waktu saya masih kelas 3 SD itu saya sudah dijumpai oleh Tuhan Yesus. Nah, saya tidak tahu. Jangan ke situ dulu, Pak. Imannya sebelum itu imannya apa, Pak? Memang sebelum itu saya tidak tahu bahwa itu dia. Tapi enggak, maksud saya dulu Bapak sebagai seorang muslim. Ya, itu yang Bapak mesti ceritakan dulu ya. Saya memang waktu itu saya aktif kegiatan agama yang saya anut pada waktu itu. Ya. Seperti apa aja yang Bapak lakukan? Ya, biasa karena orang percaya sehingga atau orang yang beriman pada waktu itu yang menurut pikiran saya dan yang saya lakukan, saya orang yang agak taat kepada agama yang saya anut pada waktu itu. Tapi kalau tidak disuruh, waktu saya melakukan kegiatan keagamaan saya tidak melakukan. Tapi kalau ada sebagai pemimpin di situ yang saya yakini mengajak untuk melakukan kegiatan, saya ikut. Jadi misalnya seperti apa, Pak? Sholat? Seperti sholat 5 waktu. Jadi pemimpin kami pada waktu itu di desa. Kalau saya tidak diajak sholat, saya tidak sholat. Tapi kalau diajak memang saya orang yang taat. Saya mau. Walaupun toh seperti itu, saya tidak tahu kemana arah jalan yang harus saya tempuh. Pengajian dilakukan nggak, Pak? Saya lakukan. Saya memang aktif untuk mengikuti kegiatan seperti itu. Nah, pada akhirnya setelah saya rasakan dalam pikiran saya, dalam hati saya, loh kok setiap hari kok doanya itu saja. Apakah tidak bisa untuk berdoa yang lain, meminta yang lain? Nah, kalau doanya memang seperti itu, kalau agama ini hafalan saja. Hafalan, jadi dihafalkan. Jadi saya harus mencatat, saya harus untuk dan sebagainya. Tapi hati saya masih kurang menerima pada waktu itu. Dan saya ingin terus mencari jalan. Bagaimana saya akan menjalankan agama yang saya anut pada waktu itu dengan baik dan benar. Tapi solusinya seorang pemimpin yang memimpin saya pada waktu saya di desa masih mungkin kurang pengalaman ya. Nah, akhirnya ya pokoknya dia ngajak dijalankan aja apa yang diperintahkan oleh agama, dijalankan aja. Oke, saya bilang seperti itu. Ya. Bapak pernah bertanya nggak sama pemimpin waktu itu? Ya memang pernah. Terus ini jalannya tuh gimana toh? Nah seperti itu. Ya pokoknya kalau orang yang punya agama ini 5 waktu ya dijalankan. Dan yang paling utama itu hari Jumat. Tetapi pada waktu itu tidak ada tempat ibadah di desa saya. Jadi hanya pindah-pindah itu. Jadi tempat ibadah yang khusus tidak ada. Sorry Pak, Bapak bertanya itu dijawab nggak sama mereka atau tidak dijawab, cuma percaya aja gitu? Ya cuma percaya saja karena dia juga mungkin kurang paham. Jadinya loh, saya ini mengikut agama kok pemimpinnya kurang paham. Saya sendiri belum tahu dan tidak tahu ini bagaimana caranya untuk menguraikan ini biar saya tuh lebih tahu dan menjalankan dengan baik dan benar. Lebih masuk di logika gitu ya? Jadi pikiran saya itu terus menerus bertanya-tanya dalam hati. Nah sehingga saya tidak bisa menemukan hal itu. Nah akhirnya setelah itu kebetulan saya ini mungkin
orang yang hidupnya sengsara, akhirnya saya sakit. Oh. Nah, pada waktu itu saya baru kelas 3 SD. Saya sakit sampai 1 tahun. Oh. Jadi saya 1 tahun, jadi tubuh saya sudah kurus sekali, dan sampai saya sakit 1 tahun lebih itu sampai tidak bisa berjalan lagi. Oh. Nah, dokter akhirnya, bilang apa, Pak? Sudah diperiksa? Sudah diperiksakan orang tua saya pada waktu itu ke mantri ya. Belum ada dokter pada waktu itu, masih mantri-mantri dari kesehatan. Nah, akhirnya disarankan hanya karena penyakit waktu itu malaria namanya. Penyakit malaria. Malaria. Nah, malaria itu kan katanya kan dari nyamuk ya. Asalnya. Loh, memang di tempat Bapak banyak nyamuk? Ya, memang banyak nyamuk pada waktu itu. Nah, akhirnya saya sampai 1 tahun, akhirnya dokter tidak bisa menyembuhkan saya. Nah, setelah itu saya masih bingung, orang tua sudah khawatir karena saya semakin kurus. Tidak bisa makan apa gimana? Ya, makannya sulit sekali. Makannya sangat sulit. Makanya sampai saya tidak bisa berjalan. Siang malam kalau saya mau bangun, dibangunkan dari orang tua. Nah, akhirnya setelah saya bingung, saya hampir putus asa. Memang saya sudah putus asa. Sudah tidak ada harapan lagi. Tidak sekolah lagi waktu Tidak itu? Sekolah lagi sudah 1,5 tahun. Karena sakit itu ya? Karena sakit. Nah, setelah itu orang tua sudah bingung. Akhirnya saya merasa ada seseorang yang mengajak. Nah, orang itu saya tidak tahu. Sar, kamu mau sembuh? Saya kaget. Loh, saya ini sudah sakit 1 tahun loh. Bapak siapa? Enggak, saya mau tahu saya siapa. Nanti kalau kamu ikut saya, kamu hari ini pun akan sembuh. Karena kamu mau menjawab, saya mau ikut Bapak. Nah, setelah itu dia menghilang lagi. Bapak melihat dia bicara? Saya melihat orang yang mengajak saya itu. Saya melihat. Setelah, saya mau. Setelah itu dia menghilang. Tapi pada waktu Bapak lihat itu, Bapak nggak kenal ini siapa? Tidak kenal sama sekali. Saya tanya, Bapak siapa? Kamu tidak usah siapa saya. Tidak usah tahu siapa saya. Yang penting kamu mau mengikut saya. Nah, saya kan jadi bingung sekali. Ini pemimpin agama ini mengajak ke sini. Loh, Bapak ini kan siapa? Saya nggak tahu kok mengajak. Kalau kamu ikut saya, kamu akan sembuh. Oh, luar biasa ya. Jadi saya bingung sekali. Saya bingung dan bimbang. Nah, setelah itu, setelah saya sanggup untuk mengikut dia, 1 minggu kemudian datang lagi. Loh, katanya kamu mau ikut saya. Loh, saya nggak tahu di mana Bapak. Saya tempat tinggalnya di mana. Saya tidak tahu, saya ikut kemana. Ya udah, yang penting kamu sanggup untuk mengikut saya. Nah, setelah itu dia kembali pergi lagi. Setelah itu sampai saya kambuh lagi. Jadi saya nggak ada gairah lagi untuk hidup kembali. Nah, setelah itu, setelah 1 minggu, saya merasa agak ringan ya, agak enteng tubuh saya. Dan malam itu saya bangun sendiri dari tempat tidur. Lantas bapak saya karena dekat, bapak saya tahu, bapak saya menangis. Duh, ada apa le, ini kepiye le? Gitu. Pak, aku sarep mari. Bapak saya malah menangis. Ibu saya malah menangis. Kata orang Jawa, kalau orang yang sakit sudah parah, kalau bilang saya akan mari, akan sembuh, istilahnya, itu mereka sudah khawatir karena sudah mau mati. Diharapkan sudah mau mati. Oh. Nah, setelah itu bapak saya nangis malam itu, ibu saya nangis, kakak saya dibangunkan, ini piye adik iki kaya ngene iki piye. Padahal maksud Bapak bilang sudah mau mari itu apa artinya? Mau sembuh. Oh, Bapak saya mau sembuh. Mau sembuh. Iya. Nah, akhirnya bapak, ibu, kakak saya sudah khawatir, malam itu nangis semua. Setelah nangis semua, ada apa Pak? Ada apa Mas? Kak? Sebentar Pak.
Bapak waktu itu kenapa Bapak bilang saya sudah mau sembuh? Apa yang Bapak rasakan? Karena tubuh saya itu semakin ringan gitu loh. Saya bangun sendiri bisa. Oh. Nah itu jadi istilahnya orang Jawa itu dianggap saya itu meninggal ngewoi-woi. Ngewoi adat ki biasanya kalau orang yang akan meninggal itu seperti itu. Seolah-olah sehat, seolah-olah baik. Nah akhirnya meninggal. Nah bapak kalau ibu saya itu khawatir seperti itu. Nah setelah bapak saya, ibu saya berhenti menangis, saya tidur lagi. Nah setelah saya tidur, ternyata ada orang lagi datang ke rumah. Loh gimana Sar? Loh apa Pak? Katanya kamu mau ikut saya. Orang itu orang yang sama Pak? Orang yang sama. Datang lagi sampai ketiga kali. Kalau saya hari ini bisa berdiri, saya ingin bisa berlari, saya tetap akan ikut Bapak. Berdirilah. Berdirilah. Sampai 3 kali. Berdirilah. Saya mendadak berdiri. Setelah berdiri, karena saya kan tidak kuat untuk berjalan. Coba saya disuruh jalan, saya jalan. Nah, itulah kalau kamu percaya dan mau mengikut aku, kamu sekarang akan disembuhkan. Saya bingung lagi waktu itu. Lah Bapak sudah meninggalkan saya akan mengikut, tapi Bapak sudah meninggalkan saya. Ya kalau seperti itu, memang jawabanmu sudah tepat. Sudah nanti kamu akan mengikut saya sungguhan. Dia pergi lagi. Setelah itu paginya saya sembuh dengan sendirinya. Ini luar biasa. Nah setelah itu saya sudah sembuh dan saya bisa apa istilahnya itu latihan lagi berjalan. Dan itu karena di desa itu tempat tidurnya itu istilahnya amben ya. Dipan itu saya keliling di situ dengan naik pegangan sama dipan itu dan saya keliling berjalan berputar-putar. Nah sehingga setelah 3 hari saya dinyatakan sembuh. Yang nyatakan sembuh siapa dokter? Dokter dinyatakan sembuh. Saya dibawa ke mantri lagi disuntik. Saya dinyatakan ini memang benar-benar akan mengalami kesembuhan. Setelah itu saya lega. Setelah lega, saya mencari-cari terus siapa yang mengajak saya, siapa yang mengajak saya. Saya diam dan mengejamkan mata, siapa yang akan mengajak saya ini. Saya akan cari. Nah, setelah itu, setelah saya akan mencari, saya sudah 3 bulan total sembuh. Nah, setelah sembuh, saya diantar lagi masuk ke sekolah. Nah akhirnya karena pada waktu saya kelas 3 tidak boleh masuk lagi ke kelas 4 langsung naik, tapi mengulangi kelas 3. Nah, berarti Bapak tinggal kelas? Tinggal kelas. Nah akhirnya dari situ setelah di kelas itu ada pembersihan untuk dicatat siapa dan agamanya apa. Pada waktu itu saya tidak masuk sekolah. Nah akhirnya teman saya mendaftarkan bahwa Sartono ini agamanya Katolik. Saya tidak masuk sekolah itu tidak tahu. Jadi teman saya itu yang satu desa dengan sekolahan itu, karena saya dengan sekolahan itu jaraknya 2 kilometer, sehingga pada waktu saya masuk sekolah ada pendaftaran untuk menentukan siapa-siapa dan agamanya apa. Saya didaftarkan teman saya itu karena saya agamanya Katolik. Tapi teman itu memang nggak tahu Bapak Muslim? Nggak tahu. Ya mungkin Muslim karena saya tidak masuk kemana-mana. Bapak tidak sekolah 1,5 tahun ya? Ya saya tidak sekolah 1,5 tahun, jadinya saya tidak tahu. Dan mereka juga tidak tahu. Tapi kemungkinan besar itu mereka tahu bahwa saya sebagai orang Muslim. Nah setelah itu saya dibilangi teman saya itu, kamu dimasukkan agama Katolik loh. Sembrono mento kamu. Sembrono bilang sama orang kok masukkan agama kok saya tidak ngerti. Iya iki. Saya marah-marah. Wis tahu pokoknya ikut aja. Ayo ikut ada misa. Misa iki apa?
seperti misuh-misuh itu loh. Ah. Orang yang marah itu bahasa joroknya. Misa itu ibadah. Loh, ibadah apa itu? Pokoknya ikut saya aja. Nah, waktu itu hari Kamis, romonya itu mau misa di tetangga sekolah itu. Nah, akhirnya saya diajak teman saya itu. Loh, romonya saya lihat kok, loh kayak yang nemui saya pada waktu itu. 3 kali saya mandeng romonya. Nah, setelah saya pandang, romonya itu juga memandang saya. Loh, kamu kok memandang Romo kok seperti itu tadi, ada apa? Saya diam aja, saya bengong. Nah, setelah itu, Romo, saya ini diajak seseorang yang seperti pakaiannya seperti yang Romo pakai sekarang ini. Loh, yang ngajak kamu? Iya. Lah, kamu orang mana? Saya orang Gunung Krambil. Oh iya, saya tahu dek, saya tahu. Tahu apa Pak? Tahu apa Romo? Saya tahu bahwa Gusti yang nimbali jenengan. Gusti yang nimbali kamu, yang memanggil kamu itu Gusti Yesus. Loh, kaget. Saya baru dengar itu bahwa itu Gusti Yesus. Berarti Romo bisa disebut Gusti Yesus? Enggak, saya nggak bisa disebut Gusti Yesus. Oh ya, cuma pakaiannya sama. Pakaiannya yang sama. Sampai 3 kali menemui saya itu pakaiannya sama. Nah, sehingga saya setelah diajak teman saya pergi ke gereja itu, di misa siang itu, saya hanya bengong. 1 hari saya bengong. Saya kok melihat Romo kok seperti orang yang mengajak saya. Nah, akhirnya setelah itu saya memutuskan, ya udah, saya menjadi Katolik ya apa-apa, tidak saya berontak lagi, akan saya jalankan. Jadi setiap Kamis saya harus mengikuti misa itu. Nah, akhirnya lama-lama di desa saya dibuka untuk gereja Kristen. Ada seseorang yang dinamakan hamba Tuhan, akhirnya masuk di desa saya, membuka untuk persekutuan Kristen namanya, atau waktu itu laporannya untuk kelurahan itu pembinaan agama Kristen. Nah, waduh, desaku kok dianekke pembinaan agama Kristen. Iki apa ya tenan apa piye? Yang disembah siapa? Saya bilang seperti itu. Nah, kebetulan saya sama Pak Lurahnya itu, karena Pak Lurah saya pada waktu itu agamanya Katolik. Saya sowan tepatnya Pak Lurah. Pak Lurah, di desa saya ini akan dibuka, katanya ini untuk pembinaan agama Kristen. Ini bagaimana Pak Lurah? Ya enggak apa-apa toh, malah syukur bagi bisa ada yang terbuka hatinya untuk masuk ke agama itu. Yaitu agamanya apa? Agamanya Kristen. Sama Katolik apanya? Ya serumpun. Ya pokoknya yang penting diizinkan, ya enggak apa-apa. Nah, setelah itu saya belum ikut pada waktu itu. Setelah beberapa bulan saya ngintip terus pada waktu sembahyangan agama Kristen itu, saya ngintip di luar. Saya intip, saya dengarkan pujiannya kok saya kok suka sekali. Seperti saya tersentuh. Nah, akhirnya pada waktu itu saya pulang itu ketemu Tuhan Yesus lagi. Gimana, Sar? Apa Pak? Gimana? Sungguh kamu ikut saya? Oh iya, saya akan mengikut Bapak. Pada waktu itu saya belum bisa menyebut Tuhan karena belum mengetahui sebenarnya. Ya pokoknya saya tetap ikut Bapak. Bapak ketemu itu yang kali ini pada saat Bapak lagi apa itu? Lagi pulang untuk mengintip ada sembahyangan Kristen itu. Oh, jadi pulang ke rumah. Sekali. Ya, terus? Nah, akhirnya saya ditemui oleh Tuhan lagi. Akhirnya pokoknya yang penting kamu ikut, nanti kamu akan mengerti siapa saya sebenarnya. 4 kali berarti Bapak ditemui Tuhan Yesus. Sampai 4 kali Tuhan Yesus menemui saya. Dahsyat sekali. Ya. Nah, seperti itulah. Jadi puji Tuhan, sekarang ini saya ditangkap oleh Tuhan, menerima Tuhan Yesus seutuhnya sebenarnya, sehingga sampai saya setua ini tetap disertai oleh Tuhan, karena janjinya yang sangat luar biasa bahwa kalau saya mengikut Dia
dia akan menjamah, akan menyembuhkan jikalau saya sakit, dan akan terus diberkati. Nah, sehingga pada waktu itu saya langsung masuk menemui perintis hamba Tuhannya tadi, bahwa saya ingin ikut ke gereja, ikut sembahyangan, ikut persekutuan. Akhirnya ya bagus. Nah, akhirnya sampai sekarang inilah saya diproses oleh Tuhan untuk dijadikan muridnya, untuk dijadikan hambanya, walaupun saya belum istilahnya itu banyak jiwa-jiwa yang saya menangkan, tapi setiap jiwa yang saya menangkan sekarang menjadi hamba Tuhan. Haleluya. Sekarang melayani di Cilacap, melayani di Kota Wonosari, dan yang satu bapaknya sedang baru saja bulan yang lalu meninggal, itu menjadi orang Kristen semua. Nah, termasuk kakak saya yang di Sulawesi, itu semua sekarang ikut Tuhan setelah saya kuat di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan atau saya kesaksikan untuk Bapak dan saudara sekalian. Ialah kesaksian saya ini yang tidak saya buat-buat, itu yang sesungguhnya. Maka pada waktu saya di Wonogiri, ada anak Cilacap yang terlantar sampai 3 tahun, saya jamah, ternyata Tuhan juga sembuhkan. Dia menjadi gila, tertawa terus di jalan. Akhirnya saya pelihara di tempat pelayanan saya di Wonogiri, akhirnya bisa sembuh dan saya menjadi berkat bagi dia. Ini luar biasa. Pada waktu itu saya masih ikut di gereja, itu ada kesembuhan-kesembuhan ilahi. Jadi saya berani bersaksi di desa, sehingga pada waktu saya remaja itu sudah ratusan jiwa yang mau masuk ke gereja. Nah, puji Tuhan sampai sekarang ini gereja di desa saya masih berjalan dengan baik dan benar, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Haleluya. Saya berterima kasih untuk ketemu dengan Bapak, untuk bisa bersaksi. Inilah mungkin menjadi kesaksian saya, atau mungkin menjadi berkat bagi Bapak saudara semua. Amin. Amin. Ya. Teman-teman, luar biasa sekali. Seperti yang saya katakan, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sesungguhnya. Bapak ini dengan iman yang berbeda. Dia imannya adalah iman yang bertentangan dengan kekristenan. Artinya iman di dalam Tuhan Yesus. Dan apa yang ditulis Tuhan Yesus lewat Matius, bahwa marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi Tuhan tidak pilih-pilih orang. Tuhan tidak pilih-pilih agama, Tuhan tidak pilih-pilih kepercayaan apapun. Tapi Tuhan mengasihi semua manusia. Sudah 1,5 tahun terbaring dan tinggal tunggu mati. Tidak ada pertolongan karena sudah berobat ke dokter, tidak ada hasilnya. Narasumber semakin kurus, semakin hari semakin tipis harapan untuk hidup. Dan Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus datang. Ya, memang semua kita dikasihi Tuhan, tapi kita hanya bisa percaya Tuhan Yesus kalau kita dipilih, kalau kita dipanggil dan dijamah oleh Tuhan. Karena apa? Karena apa yang dialami oleh Pak Sartono, Tuhan Yesus datang sampai 4 kali dan menyatakan dirinya dan menyembuhkan dia. Tadinya dia jangankan bilang mau duduk, ya, mau apalagi berjalan, apalagi seperti sekarang yang kita bisa lihat di depan kita, beliau betul-betul sudah tidak ada harapan hidup. Itulah Tuhan yang baik. Teman-teman, kalau Anda sekarang belum mengenal Tuhan Yesus, carilah dia. Kalau Anda mungkin masih tidak tahu siapa Tuhan, berdoalah, tanya siapa Tuhan yang sebenarnya. Nah, Pak Sartono, saya mau tanya-tanya sedikit nih sama Bapak nih. Ya. Waktu kejadian itu bagaimana Bapak? Kapan Bapak memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus? Apakah sejak disembuhkan dari sakit atau masih berproses waktunya? Iya, pada waktu saya mengikut Tuhan itu, pada waktu dia
datang untuk ingin menyembuhkan saya. Karena Tuhan Yesus kan mengatakan, kalau kamu mau ikut saya hari ini, kamu sembuh juga hari ini. Nah, sehingga pada waktu itulah saya memutuskan, siapa Bapak, kemana saya akan mengikutnya. Yang penting kamu siap dulu menjawab, saya mau ikut. Nah, disitulah, jadi pada waktu saya menjawab itu, Tuhan berkarya dalam hidupku. Nah, sehingga sejak dari situ, lama-kelamaan diproses oleh Tuhan, akhirnya pada waktu itu saya ulangi kesaksian saya. Pada waktu itu saya mungkin 3 bulan tidak ke gereja. Saya akhirnya setelah lulus kelas 6 itu, akhirnya saya kambuh lagi, sakit lagi. Sakit lagi, kelas 6. Kelas 6 sakit lagi. Berarti sudah 3 tahun jaraknya. Sudah 3 tahun. Nah, setelah itu mungkin 3 bulan saya tidak ke gereja. Nah, akhirnya saya jatuh sakit lagi. Saya baru berdoa dalam nama Tuhan. Tuhan, saya sakit lagi. Apakah karena saya tidak mencari Tuhan? Akhirnya Tuhan mengatakan, ikutlah aku. Ikutlah aku. Ikutlah aku. Maka, ya Tuhan, saya mau ikut Engkau. Tuhan bersuara lagi sama Bapak. Tuhan saya bersuara lagi, hanya tidak kelihatan. Tapi terdengar di telinga. Tapi tetap terdengar. Nah, setelah itulah saya memutuskan, kalau hari ini juga saya sembuh lagi, saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Oh, luar biasa. Maka jadi sampai tahun 73 sampai sekarang sudah berapa tahun? 73 berarti sudah 48 tahun. 48 lebih tahun. Saya belum pernah meninggalkan gereja. Sekalipun saya belum pernah. Di mana saya pergi, waktu hari Sabat, saya harus mencari gereja. Entah itu gereja di mana, gereja apa. Saya harus ikut ibadah di situ. Disitulah. Jadi kemurahan Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, yang menjadi ayat favorit saya ya, itu di Yesaya 40 ayat 10. Jangan takut, aku ini Allahmu, aku ini menyertaimu, aku menguatkan, meneguhkan, dan menjagai, dan melindungi, dan menyertai engkau. Ini saya pegang sampai sekarang ini, saya megang teguh firman itu. Jikalau saya mengalami kesulitan, saya protes dengan Tuhan. Firman Tuhan, gimana ini Tuhan? Ini firman-Mu gimana? Benar atau tidak dalam hidupku? Akhirnya saya diselentik oleh Tuhan karena saya memprotes. Saya sakit sampai saya masuk ke camp Saras. Tapi Tuhan di sana berbicara lagi, jangan sembrono, kamu ikut saya. Akhirnya saya disembuhkan. 1 hari saya disembuhkan. Walaupun sampai 3 hari saya pulang dari rumah sakit, tapi 1 hari saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Maka saya terus berjanji, saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ya, teman-teman, carilah Tuhan yang benar. Ya, karena di dalam hidup ini, saya mau mengingatkan kita bahwa iblis itu bekerja keras untuk membodohi manusia. Sejak dari Taman Eden, iblis itu penipu ulung. Dia membodohi Adam dan Hawa. Tuhan Yesus berkata, jangan makan buah itu. Tapi iblis datang dan berkata, makan saja. Disinilah manusia tertipu. Nah, banyak sekali manusia yang tertipu di akhir zaman ini. Bahkan dari dulu manusia sudah tertipu. Manusia ditarik untuk menjauhi Tuhan, ditarik untuk jangan dekat-dekat kepada Tuhan. Makanya oleh sebab itu, kalau kita mau rendah hati, mau mencari kebenaran, kebenaran itu akan hadir di dalam hidup kita. Tapi kalau kita membenarkan diri kita terus, membenarkan apa yang dimasukkan setan di dalam pikiran kita, maka kita menjadi orang paling bodoh. Karena setan akan berbicara, masa Tuhan berkolor? Masa Tuhan mati di salib? Masa Tuhan lahir dari rahim wanita? Nah, ini bahasa-bahasa yang sering kali disuarakan oleh setan di dalam pikiran manusia, supaya manusia jangan percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, berhati-hatilah. Karena dia Tuhan yang baik. Saya mau beritahu, mengenal Tuhan yang benar itu sangat simpel. Yang pertama dari kuasanya, yang kedua dari kasihnya, yang ketiga dari pengajarannya. Ya, pengajarannya tadi sudah saya ungkapkan bahwa
Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Wah, itu Tuhan yang sempurna, karena dia tidak memandang berdasarkan agama, dia tidak memandang berdasarkan golongan atau komunitas atau dompet atau status sosial. Semua dia kasih. Itu pengajaran yang lain yang Tuhan berikan. Kasihilah musuhmu, berdoalah buat musuh-musuhmu. Ya, luar biasa. Tidak ada yang seperti ini. Bukan pengajaran dari manusia. Kalau pengajaran dari manusia, ya, hajarlah musuhmu. Ya, jauhi musuhmu. Kalau perlu, habisi musuhmu. Itu ajaran manusia. Ya, apalagi kalau setan yang mengajar, ya, halal darahnya, tumpahkan darahnya, ya, benci dia, bunuh dia. Nah, itu hati-hati teman-teman. Jangan sampai kita tertipu oleh kuasa kegelapan. Nah, terus dari apa lagi? Dari kuasanya. Kuasanya. Kenapa? Karena dia maha kuasa. Kalau kita bilang Tuhan maha kuasa, kita tidak pernah alami kuasanya. Berarti diragukan apakah itu Tuhan yang benar atau Tuhan hanya menurut kata orang. Ya, dibilang dia pengasih dan penyayang. Kalau kita tidak pernah merasakan kasihnya. Bapak Sartono mengalami kasihnya. Disembuhkan, ditolong Tuhan, mengalami mujizat, tidak perlu bayar. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Amen. Oleh sebab itu, alamilah kuasa kasih dan pengajarannya. Karena dari ketiga hal ini dan banyak lagi sebetulnya, itu hal-hal yang sederhana yang bisa membawa kita kepada Tuhan yang benar. Oke, Pak Sartono, kira-kira Bapak ada pesan nggak nih kepada teman-teman yang belum kenal Tuhan Yesus? Singkat saja, pesan apa yang Bapak bisa berikan kepada mereka? Saya hanya menghimbau atau menyarankan, mari kita mengenal Tuhan yang baik, yang benar. Jikalau kita mencari, kita tidak akan mendapat. Tetapi kalau Tuhan yang mencari kita, jangan sampai kita tolak. Karena Tuhan Allah itu Allah yang benar, Allah yang mengetahui segala rencananya. Sehingga jangan sampai takut kita untuk menerima Tuhan Yesus. Jangan sampai bimbang untuk menerima Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mencari kebenaran yang sejati, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Pak Sartono atas kesaksian yang luar biasa yang memberkati kita semua, teman-teman. Pak Sartono saat ini sebagai hamba Tuhan melayani di satu desa, dan teman-teman yang diberkati silakan dukung pelayanan beliau. Karena beliau ada di garis depan untuk memberitakan Injil, membawa orang-orang lain yang belum kenal Injil supaya mereka bisa diselamatkan. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan acara ini. Tuhan Yesus sumber kehidupan terus memberkati kita semua, dan kita akan berjumpa di program selanjutnya, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin.